Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita mengikuti ibadah Tengah Minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Sebelum kita memulai pujian penyembahan, kita bersatu dalam doa. Yang terhormat, yang mulia Elohim Yahweh, Bapa Tuhan kami, Raja kami Yesus Kristus, layakkan pantaskan kami untuk memuji, menyembah-Mu, dan kami mau diajar kebenaran firman-Mu. Ini semua demi nasib kekal kami, Bapa. Tolong kami, kasihani kami. Haleluya. Amin. Ku datang, Tuhan, di hadirat-Mu. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, Kau yang ku rindu, hanya Kau yang ku cinta, bagiku Kau segalanya. Ku rindukan Kau hadir saat ini, melawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu, Bapa. Ku rindukan Kau hadir saat ini, melawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu, Bapa. Kembali Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku datang, Tuhan, di hadirat-Mu. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, Kau yang ku rindu, hanya Kau yang ku cinta, bagiku Kau segalanya. Ku rindukan Kau hadir saat ini, melawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta
cinta dan hormatku kepadamu Bapa. Ku rindukan kau hadir saat ini melawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa. Kepadamu Bapa. Kepadamu Bapa. Sembah bagimu, lawat kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak terima sembahku. Hanya Kau yang layak terima hormatku. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Kami puji sembah-Mu, Allah yang hebat, yang mulia. Terima kami, lawat kami. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan. Maka dari itu, kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkan
dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kesempatan pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Ajar kami terus Bapa berharap kepadamu, dan biarlah Bapa yang berbicara melalui firman yang akan kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita akan mendengarkan firman dengan tema penghiburan dalam penderitaan. Di dalam kehidupan ini tentu ada dua penyebab penderitaan yang dialami oleh manusia. Tentu manusia, kita tidak bisa tampik bahwa dalam kehidupan kita tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, mengalami hal-hal yang penuh dengan sukacita. Tetapi ada saja hal-hal yang membuat kita mungkin merasa sedih, membuat kita merasa berduka, dan semua itu disebabkan oleh berbagai hal. Jika malam hari ini kita mau belajar tentang penderitaan, tentu kita tidak bisa menampik hal-hal yang saya bilang tadi. Fakta yang saya bilang tadi, bahwa manusia pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi ada penyebab-penyebab yang membuat manusia mengalami penderitaan. Ada dua penyebab yang saya pahami kenapa manusia bisa menderita. Penyebab pertama, manusia bisa menderita karena disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dirinya sendiri. Manusia bisa menderita karena kelalaian yang dia perbuat, karena kecerobohan yang dia perbuat, sehingga menyebabkan akibat dia pun mengalami penderitaan, mengalami duka di dalam hidupnya. Sebagai contohnya, ketika manusia mungkin ceroboh di dalam menjaga kesehatan, dia tahu bahwa dia punya penyakit tertentu, tetapi dia tidak menjaga pola makannya, maka dia akan mengalami penderitaan dengan fisiknya. Jadi tidak heran jika orang tersebut akan merasakan sakit dengan tubuhnya. Ada juga orang yang menderita karena kemalasannya. Orang yang menderita karena tubuhnya sebenarnya baik-baik saja, tetapi karena dia malas berolahraga, akhirnya tubuhnya yang sehat menjadi tidak sehat karena polanya yang tidak baik, malas berolahraga, kemudian mungkin tadi makanan juga tidak teratur, lalu kebiasaannya mungkin bermalas-malasan di depan televisi menonton berjam-jam, atau bahkan mungkin dengan sibuk dengan gadgetnya yang seharusnya mungkin bisa digunakan dengan meluangkan waktu untuk berolahraga, atau bahkan mungkin dengan aktivitas yang lain. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin penyakit itu bukan hanya tubuh secara misalnya jantung dan segala macam. Gadget pun bisa mengakibatkan kita memiliki masalah kesehatan, masalahnya dengan mata gitu ya, bahkan mungkin kita juga bisa antisosial. Ya, selalu ada plus minus dengan penggunaan gadget. Tetapi maksud saya, seseorang akhirnya bisa menderita karena hal tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri yang lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya. Lalai untuk memenuhi apa yang seharusnya dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Lalai karena menderita karena lalai menjaga kesehatan. Menderita karena lalai mengatur pola makan. Bahkan mungkin di dalam rumah tangga, sepasang suami istri, mungkin mereka bisa mengalami penderitaan di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengerem mulut, mungkin karena mereka tidak bisa mengerem emosinya, atau bahkan mungkin mereka tidak bisa mengontrol
bagaimana agar dirinya tidak menyakiti perasaan pasangannya. Si suami seenak-enaknya berbicara terhadap istrinya, sehingga akhirnya istrinya sakit hati. Terjadilah percekcokan, terjadilah pertengkaran, bahkan mungkin berakhir kepada perceraian. Bukankah itu sebuah penderitaan yang disebabkan oleh apa? Oleh karena tidak bisa mengendalikan diri terhadap pasangannya. Mungkin pasangannya ringan tangan, dikit-dikit pukul, dikit-dikit menyakiti. Akhirnya mengakibatkan penderitaan dalam rumah tangga. Penderitaannya ya tidak ada hubungan yang harmonis. Setiap bertemu dengan pasangannya, suasana yang tercipta hanyalah suasana, dalam tanda kutip, suasana neraka. Bukan suasana surga. Bukan suasana yang harmonis. Bukan suasana yang terdapat damai sejahtera dan sukacita. Bahkan mungkin anak-anaknya juga merasakan dampaknya. Nah, ini penderitaan yang disebabkan oleh karena manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa mengendalikan emosinya, manusia tidak bisa mengendalikan mulutnya, tidak bisa mengendalikan keinginannya. Alkitab juga menulis, manusia terkadang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan-keinginan yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan, tetapi keinginan yang berasal dari daging. Sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam pencobaan. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa pencobaan tentunya jika kita tidak bisa menanggulanginya atau mengatasinya dengan benar, akan membawa kita ke dalam dosa. Dan ini tentu akan berakibat penderitaan bagi kita. Ya, kalau penderitaan itu umurnya pendek, mungkin kita masih bisa lewati. Tetapi kalau penderitaan itu sifatnya kekal, bagaimana kita akan melewatinya? Karena sifatnya kekal. Tentu kita tidak mau kita memiliki penderitaan yang bersifat kekal. Penderitaan yang bersifat kekal berarti penderitaan yang bukan hanya berakhir di sini, tetapi juga penderitaan akan kita rasakan ketika kita sudah berada di balik kematian. Penderitaan itu bisa dialami oleh seseorang kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam masa hidup kita di dunia ini, apa yang saya sudah katakan tadi, kita ceroboh dalam hidup kita yang berakibat terhadap penderitaan diri sendiri, dan kita tidak bertobat, maka penderitaan itu akan terus kita rasakan sampai kekekalan. Tentu saya berharap ini tidak terjadi kepada kita semua. Saya berharap sebaliknya, kita tidak merasakan lagi penderitaan yang sudah kita alami di dunia, tetapi justru di balik kematian kita bisa mendapatkan penghiburan abadi, yaitu kita bersama dengan Tuhan dan Bapa di surga. Yang tadi saya sampaikan adalah penderitaan yang disebabkan oleh diri sendiri. Tetapi ada juga penderitaan yang disebabkan oleh pihak lain. Pihak lain ini bisa banyak pihak. Pihak lain bisa disebabkan oleh, contohnya tadi, orang tua yang cekcok, orang tua yang tidak bisa mengendalikan dirinya, orang tua yang tidak bisa saling menjaga perasaannya, berakibat dan berdampak kepada keturunan mereka, berakibat dan berdampak kepada anak-anaknya. Akhirnya, anak-anaknya menderita. Bukan karena apa yang diperbuat oleh anak-anaknya, tetapi justru apa yang diperbuat oleh orang lain, yaitu orang tuanya. Akhirnya anaknya mendapatkan dampak, anaknya ikut menderita. Ini salah satu contoh bahwa penderitaan yang dialami oleh anaknya itu diakibatkan oleh pihak lain. Dan tentu ini sangat merugikan anak-anak. Betapa egoisnya orang tua jika hanya karena egonya akhirnya mereka memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anaknya. Itulah mengapa pentingnya kita sebagai orang tua untuk menjaga diri kita. Karena apapun yang kita perbuat itu bukan hanya berdampak bagi kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Nah, contoh tadi adalah contoh penderitaan yang diakibatkan oleh pihak lain. Anaknya menderita karena harus merasakan percekcokan, suasana yang tidak kondusif di dalam keluarga, sehingga anaknya akhirnya nggak betah di rumah. Dia menderita secara psikologis. Dia menderita bahwa seperti tidak ada yang bisa mengerti dirinya. Mau ngadu sama orang tuanya juga belum beres. Orang tuanya juga berantem terus. Akhirnya anak tidak punya tempat pengaduan.
Akhirnya mungkin anak mencari tempat di luar sana. Yang kita takutkan adalah justru dunia yang mengasuh anak kita. Akhirnya anak kita masuk ke dalam penderitaan. Dia jatuh ke dalam dosa, ya di dalam ketidaktahuannya dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pihak lain. Tetapi selain itu, pihak lain bukan hanya bicara seperti contoh yang saya bilang tadi. Ketika kita sudah hidup benar, kita sebagai orang percaya, sudah hidup kudus, kita berusaha sebagaimana mungkin kita bisa hidup tidak bercacat celah, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ada saja pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Ada saja misalnya fitnahan, ada saja misalnya penderitaan-penderitaan yang sebenarnya bukan karena kita, bukan kita yang menyebabkan, tetapi orang lain. Mungkin mereka yang tidak suka kalau kita mencoba untuk hidup benar, di mata mereka munafik, gak mungkinlah bisa hidup benar, sehingga akhirnya mereka mencela kita. Bukankah itu secara psikologis juga membunuh karakter kita? Bukankah secara psikologis juga kita menderita? Itu adalah penderitaan-penderitaan yang bukan karena kita yang menyebabkan, tetapi karena orang lain membuat kita akhirnya menderita. Tetapi ada juga hal lain ketika seseorang menderita karena Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 4, mungkin dari 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dikatakan di sini penderitaan kami. Kalau kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada satu kondisi di mana mereka mengalami penderitaan. Tentu kita tahu di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru, begitu banyak murid-murid Yesus yang mengalami penderitaan dalam mengiring Yesus. Begitu banyak murid-murid Yesus yang mengalami penderitaan ketika mereka mencoba mempertahankan iman mereka. Ketika mereka harus beribadah, mereka harus bersembunyi agar mereka tidak ketahuan oleh penguasa-penguasa pada saat itu. Kalau ketahuan, kemungkinan mereka bisa dieksekusi. Kalau kita lihat ke kisah dari jemaat mula-mula, betapa menderitanya mereka ketika mereka harus mempertahankan iman mereka. Kalau kita lihat juga, mungkin kita pernah mendengar cerita-cerita tentang bagaimana akhir hidup dari rasul-rasul Yesus, rasul-rasul Tuhan Yesus. Salah satu contohnya mungkin Petrus yang dia merasa bahwa dia tidak layak untuk disalib ketika akhir hidupnya, maka dia minta untuk disalib terbalik. Bukankah itu pun salah satu penderitaan? Rasul Paulus di dalam setiap kisahnya yang kita baca di dalam perjanjian baru mungkin beda tipis ya, walaupun ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus lebih menderita. Tetapi Rasul Paulus menceritakan penderitaan-penderitaan dia selama memberitakan Injil Kristus, selama mengiring Tuhan di dalam imannya, selama menyampaikan kabar gembira tentang Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang dia alami, banyak penderitaan yang harus dia alami. Paulus harus menderita penolakan-penolakan, harus menderita kapal karam, lalu begitu banyak penderitaan kalau kita bisa lihat di dalam Alkitab yang dialami oleh Paulus. Belum lagi kisah Stefanus yang harus mati martir, dilempari batu. Dan banyak kisah dari, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tentu kita bisa melihat betapa menderitanya pengikut-pengikut Kristus ketika mereka harus mempertahankan iman mereka. Bukan karena mereka melakukan kesalahan. Rasul Paulus kita tahu tidak bercacat celah di dalam melakukan hukum-hukum Taurat. Dan kita lihat bahwa di dalam mengikuti apa yang pengiringannya terhadap Tuhan Yesus,
tentu dia mengupayakan semaksimal mungkin agar dia berkenan di hadapan Bapa. Dan kita lihat, apa yang mereka derita itu bukan berasal dari mereka sendiri. Bukan disebabkan oleh mereka sendiri seperti apa yang sudah kita dengar di awal tadi. Tetapi penderitaan ini Tuhan izinkan agar pasti ada maksud yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Penderitaan-penderitaan ini tidak bisa terhindarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai orang-orang percaya, jika kita mengalami penderitaan dari pihak lain, seperti apa yang dialami oleh para murid. Kalau kita, ya pihak lain dalam tanda kutip, mungkin kita bisa katakan bahwa itu memang apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada mereka. Pihak lain itu bisa saja penguasa-penguasa yang ada di sekitar para murid-murid Kristus pada waktu itu. Bahkan juga mungkin komunitas-komunitas orang percaya. Uniknya adalah orang percaya menyakiti orang percaya. Tapi itu bukan hal yang harus kita tutup-tutupi, bukan pada zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lihat di media sosial, kita melihat dalam tanda kutip ya, pertikaian atau pertempuran opini itu bukan karena opini antara orang Kristen dengan pihak lain. Kita bisa lihat ada juga opini orang Kristen justru menyerang orang Kristen lain. Ini adalah penderitaan oleh pihak lain. Oleh pihak lain yang justru dalam tanda kutip satu keluarga seharusnya. Dan ini tidak bisa terhindarkan. Dan itu adalah penderitaan-penderitaan yang memang bisa dialami dan mungkin juga akan dialami oleh semua orang percaya. Hanya beda-beda model saja. Tetapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu dialami oleh orang percaya. Dialami oleh murid-murid Kristus. Dan kita mau belajar di sini bahwa di balik setiap penderitaan, Tuhan pun menyediakan penghiburan. Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar bahwa penderitaan itu bisa berasal dari diri sendiri, yaitu kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga membuat kita menjadi menderita. Dan yang kedua, kalau kita simpulkan berasal dari pihak lain, penderitaan yang disebabkan oleh pihak lain. Dan untuk keduanya, tentu Allah yang maha baik, Allah sumber pengharapan, sumber segala penghiburan, bisa memberikan penghiburan bagi kita. Sekalipun bahkan mungkin karena kita melakukan kesalahan. Hari ini saya mau menyampaikan, Allah yang kita sembah bukan Allah yang kejam. Kalau Bapak Ibu menderita karena kesalahan yang Bapak Ibu perbuat, kesalahan di masa lalu, kesalahan yang kita perbuat, hari ini ada kabar gembira bahwa Tuhan, Allah kita sumber segala penghiburan, menyediakan penghiburan bagi kita. Kalau kesalahan itu karena perbuatan diri kita sendiri, satu penghiburan yang harus kita pegang. Tuhan menyediakan pertobatan. Tuhan menyediakan pertobatan untuk kita semua yang melakukan kesalahan. Kalau kita tahu pola makan kita tidak baik, maka bertobatlah agar kita tidak menderita. Kalau kita tahu bahwa penderitaan kita karena kita tidak bisa jaga mulut, maka bertobatlah. Allah Maha Pengampun bersedia untuk mengampuni kita. Bertobatlah untuk kita tidak sembarangan berkata-kata terhadap orang lain, agar kita tidak menyakiti hati mereka. Karena kalau kita menyakiti hati orang lain, bukan dengan lenggang saja kita berlalu, itu akan kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Maka, kalau kita lakukan itu, kita akan menderita suatu saat nanti. Maka, saat ini, Tuhan menyediakan penghiburan dalam bentuk pertobatan. Lakukan pertobatan, agar kita bisa terlepas dari segala penderitaan yang kita alami. Jangan lakukan kesalahan. Kalau kita tahu pola hidup kita tidak benar, maka ubahlah pola hidup kita. Kita tidak bisa ketika kita sakit, misalnya kita punya penyakit kolesterol, tapi itu disebabkan karena pola makan kita yang tidak baik. Lalu kita tumpang tangan dalam nama Yesus sembuh. Tentu Tuhan bisa dengan segala kemahakuasaan Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi bukankah itu menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab? Di mana sebenarnya kita bisa bertanggung jawab untuk menjaga tubuh kita agar tidak
punya penyakit kolesterol. Tuhan akan lebih berkenan kalau kita bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Lebih baik kita mencegah agar kita punya penyakit daripada kita mengobati. Tetapi kalaupun sudah terlanjur, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, mengajak kita untuk bertobat pada saat ini. Mengajak kita untuk bertobat agar kita tidak kembali lagi kepada pola hidup kita yang lama. Kalau kita sering menyakiti orang lain, bertobatlah. Pandanglah perasaan Tuhan. Pandanglah apa yang Tuhan rasakan ketika engkau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan itu bukan hanya sayang sama kita, tapi terlalu sayang. Makanya Tuhan gak mau kita jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan tahu kalau kita jatuh ke dalam dosa, akibatnya akan kita rasakan sendiri. Tuhan tuh gak mau kita menderita. Tetapi hari ini, saat ini Tuhan mengajak kita, ayo kita kembali kepada Tuhan. Penghiburan dari Tuhan kalau kita melakukan kesalahan, lakukan pertobatan. Itu kalau kita menderita karena apa yang kita sebabkan oleh diri sendiri. Tetapi kalau kita menderita karena pihak lain, Tuhan pun menyediakan penghiburan. Di 2 Korintus 1 ayat 3-11, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat. Di sini dikatakan, tadi saya sudah katakan bahwa Allah sumber segala penghiburan menghibur kita dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di sini dikatakan bahwa ketika kita menderita oleh karena pihak lain, ya kalau kita lihat konteksnya di Korintus, tentu murid-murid Kristus menderita dalam pengiringan iman mereka. Tadi saya sudah katakan contohnya mungkin oleh karena pihak-pihak lain, penguasa-penguasa yang mengejar-ngejar mereka. Lalu banyak pihak-pihak lain mungkin yang sebenarnya mereka juga tidak mau menderita, tetapi mau tidak mau mereka harus alami itu. Firman Tuhan mengatakan penghiburan itu berasal dari Allah. Betapa bahagianya kita jika kita mendapatkan penghiburan dari Allah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedih, Bapak Ibu sedang ada di dalam satu situasi misalnya, ya sedang mengalami kesedihan, ada masalah, tiba-tiba Bapak Ibu didatangi oleh sahabat atau mungkin pasangan yang menghibur Bapak Ibu atau saudara sekalian, tentu kita akan merasakan senang. Wah, ada yang sependeritaan dengan saya. Wah, ada yang mau menanggung bersama-sama dengan saya. Wah, saya senang ada penghiburan. Itu penghiburan dari manusia saja, kita sudah senang. Ini yang diberikan oleh Allah adalah penghiburan yang dari Allah sendiri. Tentu kita tahu penghiburan dari Allah bukan penghiburan yang sifatnya hanya sekedar sementara. Tentu penghiburan dari Allah lebih bersifat kekal. Penghiburan yang bersifat abadi, penghiburan yang tentu membuat kita mungkin tidak bisa kita sampaikan secara logika atau secara kata-kata, tetapi kita tahu di dalam jiwa kita ada kenyamanan yang tidak bisa diberikan oleh pihak manapun. Itu penghiburan yang berasal dari Allah. Tetapi jangan salah juga bahwa penghiburan itu, ketika Allah memberikan kita penghiburan, penghiburan itu tidak berhenti pada diri kita. 2 Korintus 1 ayat 4 mengatakan, Allah menghibur mereka dalam segala penderitaan sehingga mereka sanggup menghibur pihak lain. Sehingga kami sanggup menghibur mereka, katanya, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan penghiburan dari Allah, tidak berhenti kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi bisa kita teruskan untuk menghibur mereka yang juga menderita. Terlebih kepada mereka yang menderita karena mengiring Tuhan. Karena mempertahankan imannya, kita bisa sharing. Allah sudah menghiburku, maka ayo, Allah pun akan menghiburmu. Penghiburan yang berasal dari Allah tidak berhenti pada diri kita, tetapi punya tujuan agar kita pun bisa menghibur mereka yang menderita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 9, dikatakan, bahkan kami merasa
seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini berarti menyatakan bahwa ketika kita mengalami penderitaan, penderitaan ini membuat kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada diri sendiri. Sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak berbangga ketika kita bisa melakukan A, B, C, dan berbagai keberhasilan. Sebenarnya semuanya itu berasal dari Tuhan. Apalagi ketika kita menderita, kita tahu bahwa sebenarnya we are nothing. Sebenarnya kita bukanlah siapa-siapa. Karena pengharapan dan kekuatan kita berasal dari Allah sendiri. Penderitaan membuat kita tidak menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami penderitaan, tetapi tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya membuat Bapak Ibu menderita, ini penderitaan yang tadi saya bilang disebabkan oleh pihak lain, karena ada faktor lain. Penderitaan itu bertujuan untuk membuat kita tidak mengandalkan diri sendiri. Bertujuan untuk membuat kita hanya bergantung kepada Bapa. Hanya bergantung kepada Bapa, sumber segala penghiburan. Dialah sumber kekuatan kita. Hanya bergantung kepada yang ilahi, kepada penguasa diri kita sendiri. Dan ini membuat kita tidak berbangga atas diri kita, tapi berbangga kepada Allah yang menjadi penopang kita. Dan memang seharusnya kita tidak boleh berbangga terhadap diri kita sendiri. Karena memang tadi dikatakan kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ada hingga saat ini itu semua karena Tuhan. Kalau kita bisa, bahkan mungkin saat ini kita bisa mendengarkan firman, itu pun anugerah Tuhan. Kalau kita bisa berhasil, kita punya keluarga yang harmonis, kita punya hubungan yang baik dengan banyak orang, kita punya pekerjaan yang berhasil, itu semua karena Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Ketika kita senang, kita harus bersyukur, itu anugerah Tuhan. Tetapi ketika kita menderita pun, kita tetap harus sadar bahwa semua pun karena anugerah Tuhan. Anugerah bukan hanya sekedar ketika kita bersuka cita, tetapi ketika kita berduka cita dalam Tuhan, itu pun sebuah anugerah. Kenapa? Karena ini membuat kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita ini berasal dari Tuhan, kita ini berasal dari Bapa di surga. Maka sudah sepatutnya kita hanya bersandar kepada Bapa. Penderitaan membuat kita terhibur. Terhibur oleh Bapa sendiri, sumber segala penghiburan. Jangan takut untuk menderita. Apalagi kalau kita menderita karena Tuhan izinkan. Karena di balik penderitaan, Tuhan menyediakan begitu banyak berkat. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan berkat yang abadi adalah kita akhirnya bisa bergantung kepada Bapa seutuhnya. Jangan takut menderita, tetapi juga jangan menciptakan penderitaanmu sendiri. Kalau kita sudah menderita karena diri sendiri, maka bertobatlah. Itu penghiburan dari Bapa. Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Akan selalu ada penghiburan. Tapi betapa bersyukurnya kalau penderitaan itu karena kita mengiring Tuhan Yesus. Kalau kita mempertahankan iman kita. Kiranya firman pada malam hari ini bisa memberkati kita semua. Dan mari, jangan takut menderita. Tetapi kalaupun kita menderita, ingatlah Allah segala sumber penghiburan selalu ada untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami ditegur, kami diberkati, dan kami diajak untuk kembali mengandalkan diri kami kepadamu. Engkaulah sumber segala penghiburan. Di tengah setiap penderitaan yang kami alami, kami bisa percaya bahwa ada Bapa yang menyertai kami. Tolong kami untuk terus hidup benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Putramu kami berdoa. Amin.